Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mengisahkan kisah saya dari waktu TK atau taman kanak-kanak sampai saya saat ini. Untuk periode saya ketika masih TK, ingatan saya agak kabur-kabur sih. Yang saya ingat itu saya bersekolah di Taman Kanak-kanak Miftaul Thayyibah yang berlokasi di Jalan Lumiahu. Nah, dulu ketika saya masih taman kanak-kanak, saya tergolong orang yang mandiri dibandingkan dengan teman-teman sekelas saya di taman kanak-kanak. Kenapa? Karena saya waktu taman kanak-kanak sudah mulai bersekolah sendiri tanpa ditunggu atau dijemput oleh orang tua. Nah, kalau guru yang paling saya berkesan itu adalah Bu Hindun. Kenapa? Karena dia adalah guru yang paling baik, yang paling perhatian sama murid-muridnya. Nah, saya bersekolah di taman kanak-kanak itu selama 2 tahun. Di umur 7 tahun saya melanjutkan sekolah di SDN Negeri Parakanyesag 1. Nah, di SD Parakanyesag 1 itu adalah sekolah yang lokasinya itu digunakan oleh 2 sekolah, yaitu SDN Parakanyesag 1 dan SDN Parakanyesag 2. Di waktu saya masih SD kelas 1, saya tergolong orang yang agak nakal sih. Kenapa? Karena saya suka jahil sama yang lebih tua, terus sama teman sekelas juga. Kalau prestasi akademik, alhamdulillah sih, saya masuk ke dalam ranking 1 di kelasnya. Melanjut ke kelas 2, saya lumayan agak lebih dewasa sih, mengurangi tingkat kenakalan saya kepada yang lebih tuanya, agak lebih sopan, menghormati orang tua. Dan juga pada tahun saat itu ada datang murid baru yang bernama Haikal. Nah, posisi ranking saya itu digusur olehnya, yang orang dari Malang itu. Jadi ranking saya di kelas itu jadi ranking 2. Melanjut ke kelas 3, dimana pada saat itu lagi agak bukan puber tapi lebih nakal sih. Kenapa? Karena pada waktu saat itu saya pernah tuh, yang paling berkesan itu pernah sama teman sekelas membuat guru itu menangis. Sama ada permusuhan antara geng laki-laki dengan geng perempuan, sehingga nilai tingkat belajar saya itu agak menurun, sehingga tingkat prestasi akademik saya di kelas 3 itu jadi ranking 3. Nah, melanjut ke kelas 4, itu adalah wali kelasnya yang saya ingat itu Pak Pauji. Nah, Pak Pauji itu kan guru matematika, guru yang pelajarannya itu yang paling saya sukai gitu. Jadi tingkat belajar saya pada kelas 4 itu semakin tinggi. Akan tetapi saya masih kalah sih dibandingkan dengan teman sekelas saya. Melanjut ke kelas 5. Kelas 5 itu kan tergolong dalam murid-muridnya itu kan lebih menjurus kepada perlombaan. Karena O2SN itu tingkat sekolah dasar dimulainya bisa dari kelas 4, bisa dari kelas 5, tetapi yang lebih matang itu dari kelas 5. Sehingga saya berfokus dalam perlombaan dari
ada lomba matematika, terus lomba baca puisi, dan lomba taekwondo kalau nggak salah. Oh iya. Kalau kalau hasilnya itu alhamdulillah sih, tingkat kecamatan lomba matematika juara 1, puisi juara 2, dan taekwondo juara 1. Akan tetapi tingkat kotanya sih agak nurun. Lomba baca puisi doang yang berhasil masuk ke juara 3. Lanjut ke kelas 6. Kelas 6 itu hampir semua murid berfokus kepada ujian nasional, sehingga saya mengurangi aktivitas bermain saya, aktivitas kenakalan, aktivitas berolahraga untuk mempersiapkan lebih jauh ke dalam ujian nasional saat ini. Akan tetapi hasil dari ujian nasional itu agak kurang memuaskan menurut saya. Kenapa? Ya, dibandingkan dengan sekolah lain, ya walaupun saya di sekolah itu lumayanlah agak tinggi, tapi dibandingkan dengan sekolah lain itu agak jauh gitu, jauh dibanding anak-anak dari sekolah lain. Setelah lulus dari sekolah dasar, saya melanjut ke sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah pertama, saya masuk ke SMP N5 Tasikmalaya yang masih dekat dengan daerah rumah saya yang di Luwida. SMP 5 Tasikmalaya berdomisili di Kota Tasik, lebih tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata. Saya tahun masuk sekolah menengah pertama sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Masuk ke dalam kelas 7A, dimana teman-teman saya itu agak jauh-jauh sih rumahnya, jadi gak kenal banyak orang di sana. Saya mencoba untuk mendekati tiap orang. Alhamdulillah udah berjalan seminggu, 2 minggu, saya bisa akur dengan teman sekelas saya, bisa bermain, terus bercandaria, bernakal-nakalan, ngerjain cewek. Kalau prestasi akademik saya sewaktu kelas 7 agak kecewa sih, karena yang biasanya di sekolah dasar itu masuk 3 besar, pas di SMP kelas 7 wah jauh banget, masuk 5 besar aja gak masuk gitu, cuman ranking 10 doang. Nah, di kelas 7 agak masih main-main sih, tapi pernah ikut seleksi OSIS sih, tapi agak kecewa gak masuk karena kata teman-teman saya sih itu ada nepotisme, ada kedekatan dengan ketua yang baru, sehingga dari situ saya agak membenci organisasi OSIS itu. Masuk ke kelas 8 saya dari kelas 7 itu saya mengikuti banyak organisasi, seperti organisasi taekwondo yang pernah saya ikuti, terus organisasi karawitan, kesenian daerah itu, terus organisasi pramuka, udah sih. Melanjut ke kelas 8, himbauan dari orang tua juga katanya lebih baik fokus ke dalam pembelajaran saja, sehingga saya cuman mengikuti organisasi karawitan di kelas 8 itu. Kelas 8 sih tidak ada yang terlalu berkesan dalam hidup saya, kecuali
pernah dulu itu gak nyangka sih masuk organisasi Palang Merah Remaja, baru seminggu masuk. Nah, seminggu kemudian itu ada pelantikan jadi calon ketua Palang Merah Remaja. Agak lucu juga sih. Untuk prestasi akademik kelas 8 lumayan lebih meningkat dibandingkan kelas 7 karena lebih berfokus ke dalam pembelajaran dibandingkan dengan organisasi, sehingga saya masuk ke dalam 5 besar di kelasnya. Nah, lanjut ke kelas 9, kelas yang hampir semua siswa itu berfokus ke dalam ujian nasional. Dari sana organisasi udah kata orang tua, udahlah tinggalkan saja, fokus kepada ujian nasional, belajar. Maghrib belajar, terus pulang sekolah ngerjain PR, Isya udah tidur. Nah, waktu mainnya itu cuma paling antara hari libur doang, Sabtu sama Minggu. Nah, walaupun disuruh banyak sih, terus hasil UN-nya alhamdulillah sih masuk ke dalam 10 besar di sekolahnya, atau lebih tepatnya itu ke 5 sih kalau nggak salah, ketiga dari kelas. Nah, melanjut ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, walaupun saya itu bisa bebas memilih si SMK atau SMA favorit, akan tetapi orang tua saya karena keterbatasan ekonomi, juga karena keterbatasan pengetahuan tentang situasi sekolah saat ini, oleh karena itu orang tua menyarankan saya untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan negeri 2 Tasikmalaya, masuk ke jurusan permesinan. Nah, di sana pada tahun pertama saya udah mencoba untuk menggeluti jurusan itu, akan tetapi agak gimana ya, bukan passion saya gitu. Udah mencoba berusaha berulang kali, tetapi ketika ujian prakteknya, ya Allah mas ampun, gagal terus sampai hancur lah harapan. Semester 2 tingkat kelas 2 nya udah males saja pokoknya. Agak kalau setiap bagian praktik itu saya selalu bolos. Maafkan. Nah, agak barbar sih kalau kelas 2 itu, akan tetapi kalau teorinya itu masih sering hadir sih, masih belajar dengan giat, dengan fokus. Nah, melanjut ke kelas 3 saya mendapat masukan dari teman saya kalau di universitas itu tidak selalu harus berbayar mahal gitu. Ada juga buat orang yang tidak mampu, seperti beasiswa orang yang tidak mampu, bidik misi kalau dulu. Kalau sekarang itu diganti dengan kuliah. Nah, dari mulai saat itu, dari mulai kelas 3 saya udah dipatok untuk masuk ke universitas. Nah, pelajaran SMA sih udah ditinggalin lah, karena agak berbeda, jauh berbeda banget sama dengan yang untuk ujian ke dalam universitas. Untuk lebih berfokus, saya fokusnya ke ujian masuk universitas.
belajar dari nol karena sangat jauh sekali sih sosumnya, yaitu belajar ekonomi, belajar geografi, belajar sejarah, belajar matematika yang agak lebih mendalam. Wah, capek banget pokoknya. Tapi alhamdulillah sih bisa dijalanin dengan giat, juga dapat bimbingan dari teman saya itu yang alhamdulillah sih yang dari udah masuk ke universitas. Terima kasih David. Nah, sebelum SBMPTN saya juga dimasukin oleh disaranin oleh teman saya itu ya Mas David untuk mengikuti bimbingan belajar tapi gratis. Ada Learning Camp Tasikmalaya yang dikepalai oleh Kang Deli, yang yang mengajarkan saya dengan ketulusan, dengan ada juga motivasinya dari mereka yang ada yang dari pelosok itu bisa masuk ke universitas ternama. Itu juga menjadi motivasi saya untuk lebih belajar giat lagi untuk mengejar cita-cita saya masuk universitas. Nah, masuk pas hampir hari H-nya tiba-tiba saja ada masalah COVID-19. Nah itu sih rencana yang udah dibuat untuk mengikuti learning camp harus diundur lagi karena ada peraturan himbauan tidak boleh berkumpul di dalam suatu tempat, sehingga pembelajaran learning camp pun harus dipindahkan ke dalam online melalui WhatsApp group. Pokoknya pembelajarannya itu agak susah sih, girohnya itu, semangatnya itu kurang banget pokoknya. Beda banget kalau dengan offline, dimana semua ngumpul, semua belajar, sehingga jika saya malas juga saya mampu gitu dibandingkan dengan anak-anak lain. Ya, hari H untuk ujian masuk SBMPTN saya hampir detik-detik hari H sebelum saya ujian masuk SBMPTN, saya mendapat himbauan atau saran dari kakak tingkat, kakak kelas, kakak bimbingan, yaitu jika sebelum ujian itu harus refreshing gitu. Sehingga satu hari sebelum ujian saya liburan kemana ke Curug Badak. Nah, setelah hari H saya ujian di SBMPTN di Unsil, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sana saya mendapat teman baru, teman SBMPTN, teman seperjuangan, namanya Brian. Itu agak sefrekuensi sih, sama-sama anak hijrah gitu, yang baru memperdalam Islam baru-baru saat ini. Andaikan saya tidak bertemu Brian, mungkin agak gugup juga sama seperti yang lain. Tetapi dia itu orangnya agak lucu sehingga tenang gitu, cool, setelah pengumuman, alhamdulillah saya masuk ke jurusan pendidikan matematika di Universitas Siliwangi. Pada
bulan Agustus, tanggalnya saya lupa lagi, mohon maaf. Pada tahun pertama saya tidak saya kaget juga harus ngampus dengan melalui melalui online itu, Zoom, Gmeet, yang dulu saya belum pernah mencoba gitu pakai aplikasi tersebut, harus belajar terlebih dahulu. Tapi untungnya saya mendapat bantuan juga dari teman-teman sekelas saya, juga dari ketua kelas, karena udah agak dekat sih sama ketua kelas pada saat itu. Nah, hari berganti hari hingga tibalah saya saat ini menghadapi UAS yang akan datang. Terima kasih telah melihat channel YouTube saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.